والتقى والهدى والعفاف والمغفرة وإنا نسألك محبة بالله وبرسول الله وبسيدتنا خديجة الكبرى وبكل نية وأمنية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama landong bang jamnya sudah kita setawat orang ya Allah. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia sehingga dalam kesempatan ini kita kembali berjumpa untuk mengkaji, menceritakan tentang sejarah istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Khadijah al-Kubra, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai Siti Khadijah maka aku cinta kepadanya. Mudah-mudahan dengan berkat membaca manaqib Siti Khadijah ini kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat salam tak lupa pula semoga selalu senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat, tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Dua kali pertemuan kita masih di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadati kamilis syama'ili wasifati. Salawat salam teruntuk sayyidi sadati, pemimpin akan sekalian para pemimpin, kamilis syama'il, sempurna syama'il beliau, wasifati, dan sifat-sifat, dinuril amim. Salawat salam untuk Nabi kita dinuril amim, pemilik cahaya yang meliputi sekalian alam. Amin. Mengumumi. Wal qadril azim, Nabi kita pemilik keutamaan, kadar kedudukan yang sangat besar, sangat mulia, sangat agung. Jika ada manusia pemaaf di persada bumi, maka itu hanya secuil daripada pemaafnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika ada manusia di persada bumi pemurah, itu hanya sedikit daripada pemurahnya Nabi kita. Dikit aja, bila ada orang bagus, ini bagus, itu elok, ini elok, itu hanya sedikit daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasiratul mustaqim, Nabi kita pemilik siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu milik Nabi kita. Wadinil qawim,
agama yang benar, agama yang lurus, samalah. Wal hasabis samim, nasab yang mulia, nasab yang terpelihara. Wal majadil fakhim, derajat yang tinggi. Ini nabi kita, bahkan melebihi daripada para malaikat. Ingat kalau ketika kedudukan nabi yang sangat mulia, lamar taqa baital ma'mur shalla imam, entah itu syairnya. Shalla imam, ketika nabi berada di Baitul Ma'mur, hadir seluruh para nabi dan rasul, hadir para malaikat, ada banyak. Malaikat Jibril ada, kalau itu nabi malaikat Jibril qamat. Nabi kita digandeng, diarahkan ke tempat paimaman, menjadi pemimpin sekalian pemimpin. Kadarnya, kedudukan itu jauh di atas yang lainnya. Jadi kita para umat Rasulullah jangan salah ikuti, jangan tak ikuti YouTuber, jangan tak ikuti apalagi itu konten, jangan tak ikuti yang lain-lain. Ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi kita, jangan mengikuti yang lainnya. Bila hendak mengikuti yang lain, ikutilah orang yang mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu sebabkan kada kawaju kita langsung kan itu. Bagaimana seorang hamba dapat ma'rifat kepada Allah sementara ia tidak ma'rifat kepada Rasulullah? Gitu. Bagaimana seorang umat dapat ma'rifat kepada Rasulullah kalau dia tidak ma'rifat kepada guru-gurunya? Kada kenal inya dengan gurunya, kada mampu melihat kebaikan gurunya. Bagaimana dia melihat kebaikan Rasulullah kalau kebaikan gurunya aja kada kawenya melihat? Kayak itu. Dan bagaimana seorang murid dapat melihat kebaikan, kelebihan, keagungan guru-gurunya sementara dia tidak dapat melihat keagungan, kebaikan, kelebihan orang tuanya? Kayak itu. Dan bagaimana dapat melihat keagungan, kemuliaan, kebaikan orang tua kita sementara kita kada melihat kelebihan, kebaikan, keutamaan yang ada di diri kita. Kayak itu. Maka natijah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kayak itu. Dari paling bawah sampai paling atas, paling puncak. Na arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kayak apa kita hendak melihat kebaikan kedua orang tua? Lihat diri kita. Bungasnya kita. Ya, kalau siapa yang memelihara hingga saat ini kita bungas? Siapa yang memandi kita di masa lalu? Siapa yang membersihkan kita? Siapa yang menyucikan pakaian-pakaian kita? Siapa yang memakani kita? Suapi makan, dikinyakan, ya kalau kena disikati gigi, macam-macam, telinga dikurikakan, apa segalanya. Kita takame tabihira, siapa yang memandi? Itu di masa lalu. Sehingga jadilah kita seperti saat ini, dengan rupa yang elok, penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, suara yang bagus, jalan yang bagus, semuanya bagus. Kenapa? Di sana ada sebuah peran dari kedua orang tua kita.
Maka itu. Jadi ketika seorang hamba ingin melihat tangga itu ada. Maka itu. Kalau seorang hamba langsung bersuara la ilaha illallah, sementara ia tidak arif billah, arif bi rasulillah, arif bi masyayikh, arif bil walidain, arif bi nafsi, maka itu tidak akan terlalu jauh mendalam. Tapi kalau seorang itu melihat dirinya, dia dapat menuturkan la ilaha illallah dengan susah payah kedua orang tuanya, dengan susah payah guru mengajarinya membaca Quran, dengan susah payah Rasulullah menyampaikan kalimat tauhid, maka kalimat la ilaha illallah itu akan sangat bermakna di lidahnya, sangat berarti di hatinya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berperan sehingga dapatlah tertutur kalimat la ilaha illallah. Maka demikian seterusnya. Sehingga ketika sehingga dia itu akan sangat menjaga kepada dirinya, sangat menjaga. Kenapa? Pertama yang dijaga, jangan permalukan diri kita seorang. Ya kan ancak mau ulang ini nih. Jangan supanakan diri kita. Jangan supanakan diri kita. Ya kalau kayak itu, diri kita seorang jangan permalukan diri kita seorang. Kayak apa? Jaga kemuliaan diri kita. Sebab amalnya ditertawakan, itu diri kita. Ditertawakan diri. Lulus sekolah pesantren, suruh orang jadi imam, kada bisa, kada hafal. Kalau macam-macam nih, siapa yang pertama kali ditertawakan, siapa yang pertama kali dipandang sebelah mata, itu kita. Kemudian akan berkelanjutan anak siapa itu, akan berkelanjutan murid siapa itu, ya kalau itu maka itu. Jadi kalau kita dapat mengenali diri kita, di sana kita akan menjadi wasilah kita mengenal, melihat kebaikan orang tua kita, jasa orang tua tiap hari. Wa fi ampusikum afala tubsirun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan dapat kita menghitung nikmat Allah, tidak akan dapat. Baju berapa buting baju, buka aja dalam lemari, apalagi yang mau dikumpulkan mulai baju lagi bayi sasa ruangan gini, ibak baju kita aja belum selawal dia selama aja berapa buting, setahun tuh lebih, 10 lebih, tempat-tempat hilang payuk ada nang makai. Selawal kakak main bola, main bola selawalku, wih keren. Boleh giannya di tengah lapangan selawal. Itu cerita indah orang di asrama ya kalau kayak itu. Orangnya kalau ke masjid sandalnya barang berjalan ke masjid, pintar sandalnya berdahulu pada ampunnya, masya Allah ya kalau. Hanya nukar baju di pasar, datang ke kamar hilang baju, sakanya kawan nang mahnya gitu. Tapi nang naran kawan bujur ada sari ya kalau. Biasa nggak kayak gitu ya kalau. Kadang bertangisan toh. Baju lu dipakai sendiri. Mak. Pelajaran kita di pondok membuat kita itu menjadi dewasa, membuat kita menjadi tangguh. Kayak apapun di masyarakat turun, kayak apapun kena godaan, gunjingan apa segalanya. Biasa. Memang kayak itu. Biasa. Tak boleh karena tertawa. Asa dia serama. Kayak gitu. Kan di asrama kayak gitu gajin. Apalagi kita pindah pengulihan, bakajut kerajinan. Wah kawan ini masya Allah. Kawan jadi wali nih, bakajut aja kawan jadi wali. Bohong perangai kah? Karena di masyarakat gitu Pak. Lah ceramah mandu-andu. Wah
Mama kan gak sudah? Belum. Belum. Bimbai kita. Namun tak anggap ya kayak gitu aja sudah kalau begamat kita kayak itu. Kutiaki uang sampai turang. Oh, jaga di rumah seorang lo kalau sama nih orang ada juga ya kalau kayak itu kan tetamu ya pada itulah kita di pondok tadi. Jadi kehidupan kita di pondok itu akan terjadi lagi di kita bermasyarakat gitu. Tapi semua yang kita alami, Nabi kita terdahulu mengalami. Nabi kita jauh terdahulu mengalami itu Nabi kita terdahulu. Kayak apa tetangga kada baikan lawan Nabi kita. Bagaimana orang kada mahirani mencemooh, mencaci maki, mengatakan Nabi kita majnun, ya Allah. Kurang apa Nabi kita? Dan kayak itu. Itu nih luar biasa. Ini adalah Majidil Fahim, kedudukan, martabat, derajat yang sangat tinggi Nabi kita. Tapi lihat Nabi kita di kemuliaan beliau yang sangat tinggi. Nabi kita kada angkuh, Nabi kada sombong, Nabi sangat berhati-hati dalam berbicara. Kada mau benar Nabi kita menyakiti hati orang lain, sekalipun itu musuh beliau sendiri, sekalipun itu orang yang mendustakan beliau, sekalipun orang itu jahat kepada beliau, Nabi kita kayak itu. Mungkin makanya ketika Nabi kita mempunyai sifat yang demikian, banyak dari orang-orang yang dahulunya memusuhi Nabi kita, dahulunya tidak beriman kepada Nabi kita, sementara di masa mendatang mereka beriman kepada Nabi kita. Mereka membela Nabi kita, mereka berjuang untuk Nabi kita, mereka menjadi penerus dakwah agama Nabi kita. Banyak itu, banyak. Kenapa? Karena orang yang keras ketika dihadapi dengan ketenangan, dengan kelembutan, kesabaran, keras itu akan menjadi lemah. Suatu ketika seorang salam kembali dari menuntut ilmu karena Sidin merasa kada paham siapa ini Ibnu Hajar. Ya kalau kayak itu cerita Ibnu Hajar, kada paham dengan pelajaran ilmu, kada paham, kada mengerti. Berapa puluh tahun sudah belajar ilmu, kada ngerti. Ketika Sidin bulik masuk hari hujan, masuk ke dalam sebuah gua. Ternyata di sana beliau melihat batu yang belubak, limpak, begitu lah. Ini kenapa? Karena dilihat ternyata air yang senantiasa setetes demi setetes menjatuhi batu tadi, belubak batu itu. Dapatnya banyak. Dapatnya banyak. Itu. Pak. Apa nanti deh? Halo naga cedin beto kan. Pauji kan ada, anu bepubuhan kah? Bapak Pauji kan ada Bapak Hanafi. Siapa malam ini enang karena anu pulang. Mun sawo sakona. Terus kita wa ala alihi wa sahabatihi, dan kepada keluarga, salawat salam kepada keluarga, sahabat-sahabat Nabi, wa azwajihi istri-istri Nabi kita, wa dzurriyyatihi dzurriyyat Nabi kita, wa tabi'ihi, dan pengikut-pengikut beliau, min ahli millatihi, dari orang yang seagama.
Di sini dikhususkan oleh musannif wa Khadijah dan Sayyidah Khadijah allati tasyarrafat, yang Siti Khadijah itu mendapat kemuliaan bi isyratihi wa suhbatihi, dengan hidup bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa suhbatihi, dan membersamai Nabi kita, menemani Nabi kita. Kita dua dengan pilih antara dua, imma kita berteman dengan orang yang mulia atau jadikan orang lain menjadi mulia ketika berteman dengan kita. Maka itu, jadikan orang lain menjadi mulia ketika berteman dengan kita, atau kita cari orang yang mulia, kita jadikan sebagai teman, baik itu dalam kehidupan atau sehari-hari, apalagi nanggesan seumur hidup. Kayak gitu. Kita melihat misalnya orang tua kita kurang dalam segi agama, mungkin sidin kada tasyarrafa, maka ketika itu kita makanya kan kakak ngancak berpasan bila boleh ke rumah bawa kitab, baca kitab, mutalaah, kang apa kayak gitu, sehingga sidin merasa mempunyai orang mulia di rumah sidin, sehingga sesuatu pekerjaan yang kada baik, apalagi bernuansa maksiat, sidin itu enggan mengerjakannya, enggan, karena melihat anak benar rajin kelanggar, benar rajin beribadah, orang tua itu akan dengan sendirinya sidin tertarik, terumpat, nampak tuh membuka aurat, dengan sendirinya kadang buka aurat lagi kena. Demikian seterusnya. Ini Sayyidah Khadijah menjadi mulia karena hidup bersama Nabi. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, hiduplah bersama Nabi. Kun ma'i ya Rasulullah, kun ma'i ya Habib. Siapa itu rasanya? Tulis. Jadikan Rasulullah itu bersama kita dimanapun, fi kulli zaman, fi kulli makan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita senantiasa mutabaah dengan Nabi kita, dengan kita senantiasa bersolawat dengan Nabi kita, dengan senantiasa kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan perfilman kita melihat banyak sekali orang-orang hebat itu di film, dan itu hanya sedikit sangat daripada kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kagum dengan aktor yang harus bertimbuk. Sebenarnya Nabi kita itu jauh lebih hebat. Kita kagum dengan orang yang sangat kuat. Sebenarnya Nabi kita itu sangat kuat. Kita kagum dengan orang yang sangat tampan. Sebenarnya Nabi kita itu sangat tampan. Maka itu. Dan karena minggu dulu di pada sawat nih. Tarihul Hawadis kita baca. Di sawat malam ini kita mulai. Di sana diceritakan sedikit ringkasan-ringkasan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengingati Nabi kita tadi, mengingati Nabi kita. Nanti kelak di akhirat, orang-orang yang ketika di dunia sering mengutamakan Nabi kita, maka kelak di akhirat Nabi kita mengutamakannya. Orang yang ketika di dunia dijauhi oleh orang lain, sementara ia senantiasa berusaha mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, maka di akhirat Rasulullah lah yang akan berusaha mendekati kepada kita.
Orang yang senantiasa mengebelakangkan kepentingannya, diutamakannya kepentingan Rasulullah, maka kelak di akhirat Rasulullah paling mengutamakan dengan dicari dia. Sekalipun letaknya di paling belakang di padang mahsyar, Rasulullah akan mendatanginya. Oke itu. Jadi kayak apapun kehidupan di dunia sehari-hari, apakah itu gelombang tsunami datang di dalam kehidupan, bala, bencana, musibah, apapun silih berganti, kehidupan semakin marajalela, kita jangan pernah tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah tinggalkan ajaran Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan sunnah Rasulullah. Jangan tinggalkan. Orang yang berkelas bukan orang yang keren, tapi dalam segi agama, orang yang berkelas adalah orang yang senantiasa mutabaah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu nangka itu. Pian hendak bersuroi, Rasulullah juga bersuroi. Pian hendak bercermin, Rasulullah bercermin. Pian mandi, Rasulullah mandi. Nangka itu. Pian salaman dengan orang-orang, Rasulullah salaman. Pian bakurihingan lawan orang, Rasulullah pengurihingan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Engkau tersenyum ketika berjumpa, bertemu saudara seagama. Takurihing betondok, Pak, Bu, itu adalah perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nuntut ilmu, itu adalah perilaku Rasulullah. Kita beribadah, itu adalah perilaku Rasulullah. Kita bakti kepada kedua orang tua, itu adalah perilaku Rasulullah. Bawa Rasulullah kemanapun ada. Sekalipun manusia tidak dapat memuliakan kita, percayalah, Rasulullah akan sangat bangga dengan kita. Bangga itu. Ini Sayyidatina Khadijah tasyarrafat bi'isyarati wa suhbati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'azat, dan Sayyidah Khadijah menjadi dapat keuntungan yang besar bi khidmatihi, dengan sebab beliau mengabdikan diri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi abdikan diri kita kepada Rasulullah, mengabdi. Maka itu kalau sudah gana-gana pian kayak ini, jangan karena peraturan nuntut ilmu turun sekolah, kenapa? Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li dinillah, li i'la'i dinillah, li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu nongkai kemanapun, kapanpun, apa kanang digawi. Pian istirahat, Rasulullah juga istirahat. Pian guring, Rasulullah juga guring. Pian makan, Rasulullah juga makan. Kita ke WC, ya kalau Rasulullah juga bisa. Kayak itu. Jadi kita dapat mengikuti Rasulullah dimanapun, kapanpun. Sebab pekerjaan kita itu juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ini keuntungan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kamu rasulun, utusan, min anfusikum, dari kalangan diri kita juga. Makanya nyaman kita mau empati. Kenapa? Rasulullah sama manusia seperti kita, tetapi Rasulullah bukan manusia seperti manusia pada umumnya. Beliau adalah manusia yang mulia, kemuliaannya lebih tinggi daripada malaikat. Kayak Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu basyar, manusia. Wa laisa, tetapi tidak seperti manusia. Kayak itu. Nabi kita itu luar biasa. Nabi kita memang, Nabi kita juga ke WC ya kalau, tapi air sendinya Rasulullah, air sendilah, menyambut bahasa yang bagus tuh, banyak kami tuh Pak. Ya kalau
ya kalau kayak itu. Itu wangi, Nabi kita itu wangi, diperebutkan. Bahkan dalam hadis ketika Nabi kita bersungguh kan berdarah, kan di sini kan diambil peluang kan, tapi bisa mengamalkan nih. Padahal Nabi kita menganjurkan bersungguh karena belajar ya. Disuruh sahabat membuang darah Nabi, kada dibuang, diminum darah Nabi kita. Oh ya kalau kayak itu. Wah kemudian ditanya, kemana tadi dibuang? Kesini ya Rasulullah, diminum. Maka sabda Nabi kita, sesungguhnya api neraka tidak akan membakar seorang hamba yang di dalam tubuhnya terdapat darah Rasulullah SAW. Ini diantara keutamaan zuriat Rasulullah. Kalau api neraka saja tidak berani, masa banyak di masa ini orang yang mencaci-caci, memaki-maki zuriat Rasulullah SAW. Yang kayak itu. Kalau zuriat Rasulullah itu dimuliakan, mereka tidak akan minta dihormati. Tapi ketika mereka direndahkan, diapakan, itu memang mereka mengatakan agar dimuliakan tuh kewajiban. Kenapa? Karena menyelamatkan orang lain. Bahaya nih. Suatu ketika Nabi kita berdarah, maka Nabi kita memusuh saja darah sini. Kenapa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Karena Nabi kita, karena apabila darah seorang Rasul itu jatuh ke bumi, maka akan turun kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita mengangkat darah sidin agar tidak jatuh ke bumi. Itu laksana ke itu. Jadi menyelamatkan. Jangan berani-berani, kalimatnya nih. Jangan berani-berani menghina habaib. Itu laksana Nabi yang berusaha agar darahnya itu tidak jatuh ke bumi. Itu. Kenapa? Karena bilanya jatuh, karena bilanya dihina, kemungkinan adab yang besar akan menimpa. Itu. Ini nih, kadang-kadang orang kadang ini kita kan anak guru kita aja kita hormati kayak apapun mereka, apalagi ini orang-orang yang mulia, jauh kadarnya mungkin ya Bang. Kita tenah seorang penuntut ilmu diongkosi disekolahkan oleh orang sugih tadi. Sahabat jasa orang sugih tadi, wah kita memuliakan benar lawan ini, memuliakan benar lawan anaknya, memuliakan benar lawan cucunya. Kenapa? Karena berjasa lawan kita. Bagaimana dengan jasanya Nabi Muhammad SAW? Ada terbanding jasa Nabi Muhammad. Tak sedikit pun kita dapat membalas jasa Rasulullah. Sekalipun kita itu masuk ke neraka, tetap Rasulullah itu berjasa. Mungkin kayak itu kaul yang hak. Sekalipun seorang kita itu masuk ke dalam neraka disiksa, itu karena keadilan. Karena keadilan Allah. Karena memang kitanya itu mengerja keburukan. Karena memang kita pengerja maksiat. Maka itu. Sekalipun orang itu mendapat siksa, disiksa masuk ke neraka, tetap Rasulullah berjasa kepadanya. Apalagi lamun kawa beriman, apalagi lamun kawa berzikir, apalagi lamun kawa sembahyang, kawa puasa, kawa berzakat, kawa berhaji. Ini jasa Rasulullah itu sangat banyak. Jasa Rasulullah banyak. Kopi kita putarlah. Alhamdulillah. Ini emang ada binti jam kan, ada jam 12 kan. Bila mengantuk banyak ibu pada kopi banyak aja, kopi banyak. Minta jinjit kah kono kawan. Makanya kakak itu berusaha benar semaksimal mungkin ketika membaca syair, ketika membaca salawat,
itu seindah mungkin suara, setinggi mungkin suara. Kenapa? Sedikit barang berusaha lebih di dalam memuji baginda Rasulullah alaihi wasallam. Itu gin kada sebanding kita kada seperti para sahabat nang ikut dengan nabi kita. Para sahabat bersama nabi kita ketika berperang, mereka melindungi nabi kita dengan tubuhnya sehingga kena panah, kena tombak, bermacam-macam luka-luka. Itu diterima oleh para sahabat. Kenapa? Melindungi, membela Rasulullah. Nah kita melawan bantal aja ngalih bener. Melawan bantal ngalih bener. Melawan tilam tuh ngalih bener. Musuhnya ini lemah lembut. Musuhnya lemah lembut. Musuh kita kadang nang wah bertangkal, berotot. Ada musuh kita bantal, tilam, kipas angin di kamar. Mungkin gitu. Musuhnya nah. Asa kapal di kana gelombang. Ya kalau itu musuh kita ya. Musuh kita itu. Kadang-kadang musuh kita kawan kita. Yang paling tadi jakawan. Kita kawisian yuk. Ya nang pindah rancak kawisi boleh di sekolahan. Padahal seorang kadang tidak berkami. Kayak gitu. Kawan benar membawa berkami. Musuh kita kawan kita. Kita hendak ke majelis sekalinya membawa mendipot. Maka dipot ini nyaman. Makanya gitu. Ya benar bang. Ya kawan. Masalah ini tanam. Masalah ini tanang, ngapa? Berhutang kita. Kayaknya kita belajar sama-sama. Sekali kita kumpul 100.000 bukainya kita nang membayar tanang apa? Pintarnya mak kali. Ini kurang kayaknya ya Allah. Itu musuh-musuh kita di era globalisasi, era reformasi. Itu musuh kita di masa kini. Musuh kita nang kayak gini, musuh kita sama naik. Ini musuh kita mana? Man, musuh kita mana ini? Maka kami bener game. Aku nang toh aja ya juga. Tain pang gamenya nang kayak buhan pian. Gamenya lain. Game aja, ini gamenya bagus, jamaah asa otak. Asa kada dibiasain tuh nih. Game. Mudahan game nang kayak ini kada maulah kita durhaka lawan kuitan. Gitu nah. Apapun tadi. HP ya kalau mudahan HP menjadi wasilah, menjadi bakti kepada kedua orang tua. HP menjadi wasilah menghormati, memuliakan guru-guru kita. HP menjadi wasilah kita mutabaah dengan Rasulullah. HP menjadi wasilah kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan HP menjadi wasilah nang menyampaikan kita kepada durhaka kepada kedua orang tua. Kada tahu di waktu kuitan bekiaunya tuli. Digawe oleh kuitan ngapang hak aja. Ngapang hak. Ya kalau kayak itu, ini kita di masa ini. Syaitan apa aja gitu ya. Syaitan mengalami kemajuan yang drastis. Kayak itu. Syaitan, iblis mengalami kemajuan. Ini mempunyai taktik hanyar di dalam berperang. Kada ada lagi nang mengunjungi ke keluarga, sudah kecuali kematian hanya bahagia di HP. Kada ada lagi nang hurung bahurung. Paling bahagian
Nih ngapang mendadah bedahulu. Ya kalau kayak gitu. Kedah nampayakan ngapa-ngapa ya kalau amun bahari beilang ada nang dijinting. Nah dibuka, oh ada gabin, nah, digandam gabin makan, ada gula, ada teh, bahari kayak itu dengan bila bilang ke keluarga seorang nang tambah duit atau seorang nang tak anu hilangin nang tatuha mesti ada nang dibawa. Namun di kalangan kita di kampung bilanya beilangan walo tarong ya kalau kan semangka, wah musim semangka, wah sabigi aja diadak, wah langsung berhubung brak, oh lagi wah makanan kan. Amun lewat di sini kada lagi ya, ada lagi nang kayak gitu, ada lagi. Kenapa? Bangka beungut di betang mulai imbah tengah hari sampai asar mahadangi orang bakal lotok bawa semangka bilanya ada kuciakan aja. Bila ditimbai ugang suko, bila kada dibai ugang menyumpah. Jangan menyumpah, ini menyumpah walah boy. Mah ya itu kita di pondok karena bilanya sudah lolos pada pondok, bilanya bisian kelebihan datang ke pondok dan jadi pengusaha sawit, bawakan sawit gitu ngapa, bawakan sawit kan kamu gitu ngapa, dan berusaha bisian tanaman banyak rambutan, bawakan sakarung-karung kasih sama tumpah oma, asa saurang panyugihnya melihat uang bergabut pun saurang diberi nyanga karupok makumi satu plis dibawa oleh mama kasih sama belum habis tangga sidin berjalan bulik dingis deh. Mutu kagok di tangan, mutu kagok di tangan kayak gitu. Tapi kena kawan datang juga ya kalau bawa langsat datang saurang. Ada orang mau tahu kagok, seorang ada pegusuran, diambil banyak bawa dah. Ini keingatan kita nang kayak gitu. Indah, ternyata indah benar di asrama tuh. Ternyata rame benar di asrama tuh kayak itu. Nang gitu nah, karena kegenangan pian lawan asrama bilanya lulus jujur dan tau. Ini buhan yang sudah lulus tuh kegenangan ini lawan di asrama. Patuh dia asrama terdapat lawan kawan, patuh dia asrama mendengar bunyi kantut kawan ya kalau patuh dia asrama maluloi kesalahan kawan. Macam-macam dia asrama nyamunya bakal amunnya judulnya itu begayaan rame, tapi amunnya judulnya itu pembulian ada dunia. Jadi bilanya kawan itu di hati judulnya itu bully, jangan kawannya bang itu, jangan kawan. Ada kawan digayai, ada kawan digayai itu lawan pembulian lain juga lawan begaya. Amun pembulian ini kan menyakiti gitu, amunnya begayaan ini membahagiakan. Tapi kadang-kadang membahagiakan tagang sih membahayakan, membahaya. Itu kan jadi itu keadaan kita di asrama tuh rame benar-benar gitu. Sabungkus mie, sabungkus karupuk, sabungkus es, oh my nikmat bener, apalagi main bola, udah datang main bola no, sabuting 2 buting es salah pangan, wah minum, kerasaan bener nikmatnya. Sudah lolos sugi satong saiskan surangan masih aja lagi sakit kepala. Nah, kenapa? Kenikmatan kurang, itu kebersamaan. Makanya Nabi rancak benar menyuruh bahwa apabila kita mempunyai kelebihan, hendaklah rancak-rancak berbagi lawan orang susah. Kenapa? Di situ menumbuhkan rasa syukur yang tinggi kena. Oke.
Ini tadi, jadikan diri kita menjadi orang yang membantu khidmat kepada agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dengan hal, dengan aqwal, atau dengan perbuatan kita. Ada kalau kakak mengarang buku nih, innamal a'malu binniyat. Ya kalau kayak itu di situ isinya dakwah dengan 3 perkara, dengan hal, dengan makal, atau dengan apa itu. Hal itu dengan sifat di kalangan orang yang kaderajinan, di kalangan orang yang kadada aja mau sembahyang berjemaah, kita terus saja itu dakwah dengan hal. Tunjukkan hal-hal yang bagus kepada orang lain. Bisa orang menilai, kayak gitu. Bisa orang dibukakan oleh Allah. Bisa orang memahami, makanya. Jurang bagus sekalinya lehen kalangga tagus. Hanya aja aku tahu. Tuha sudah nak kalangga supan. Ya nang tabuli kisah kada bisa kalangga. Kayak gitu. Nih dakwah lah, atau dakwah dengan kata-kata, dengan makal, dengan ucapan. Ya, kalau kada mesti dengan muntong, bisa aja makal itu dengan tulisan. Kitabah, tulisan. Kena ada penjelasan ditulis, diupload ke status. Dia dari sekian banyaknya nang melihat, barangkali ada satu orang nang ketika kita mandak ucapan lapas salawat, ada yang melihat dari 100 orang, dari 5 orang, dari 70 orang. Ada di antara mereka satu orang yang ketika melihat tulisan salawat kita, inya bersalawat jadinya. Ada di antara banyaknya orang yang melihat tulisan kita dengan tasbih. Ada di antara banyaknya itu satu orang yang membaca tasbih ketika kita mengandak tasbih tadi. Apalagi lebih pada seikong. Bahkan walaupun ketika kita meletakkan salawat, walaupun kita kadada yang melihatnya, itu sudah dihitung kebaikan kesan kita. Apalagi ada yang melihat, apalagi ada yang ingat dengan Allah ketika melihat status kita. Nah itu. Apalagi ada yang ingat dengan Allah ketika melihat diri kita. Biar melihat berupiah ya. Kalau bagi orang yang tidak mempunyai ilmu ini biasa ini mau dibalik dintu juga mau berpinta-pinta nih. Kayak gitu benar. Paling melihat dintu wajadul, di setengah. Itu bukan pedagang belum melihat. Pindah banyak dia dulu, berarti nukal berwajadul aja nih. Payuk. Nah, kalau kayak itu. Tapi bagi orang yang mutaba'ah dengan Rasulullah, ingat dengan Allah, dengan Rasulullah, itu mulia. Itu mulia, jauh. Satu orang yang mengerjakan sunnah lebih utama dari orang 70 yang tidak mengerjakan sunnah. Ya kalau kayak itu. Satu salat dengan kopiah, belain dengan yang kada berkopiah. Satu salat dengan orang yang bersiwak, belain dengan orang yang kada bersiwak. Satu salat orang yang berminyak harum, belain dengan orang yang kada minyak harum. 70 kali kelipatan ganda. Yang berkiamah jauh tadi. Bagi orang yang berilmu itu beda. Bagi orang yang berilmu biasanya nih. Kita tahu. Ini adalah di antara libas Rasulillah. Ini di antara libas Rasulillah. Ini di antara libas Rasulillah. Sandal libas Rasulillah. Banyak orang yang cuma terpana kepada terompah sandal Rasulullah. Sementara ini merasuk sandal kada mutaba'ah lawan Rasulullah. Maka itu. Jurang rasuk sandal mutaba'ah dengan Rasulullah, itu terompah di kaki sudah. Itu wapak di betis seorang wapak sudah. Maka itu. Itu wapak dibawa kemana-mana. Orang wapak di mutaba'ah dengan Rasulullah. Maka itu. Wapak di mutaba'ah. Bisa. Nah. Nah. Dahulu minyak harum kada banyak pilihannya. Wah ini banyak nyamannya.
Aku aja kuliah mengikuti sunnah Nabi minyak harum kada nyaman. Cai lah nyaman. Kamu minyak harum nyong nyong ada nyaman lah. Kayak gitu. Dikira minyak harum, padahal minyak lamak kelapa malam dibuat dalam botol, dikasayakan mau bau magat. Ya tahu. Minyak harum kuitan bakas kangaan pajak buat jadi dalam mana botol. Minyak harum ini aja palitakan. Cari kamu bilangnya kada bagus kopiah nang kayak gini, cari kopiah nang bulat. Bila kada bagus cari kopiah, pilih apa deh hendak kerja kada kopiah. Kada bagus kepalaku banyaknya pilihan kopiah. Aku kayak gitu. Kan ada hendak kerja aku siwaknya gena-gena. Apakah kayak pegelangan siwak? Ada siwak nang halus nang kayak itu. Tampayakan nang kayak gini pulang halusan aja. Cari lagi. Nang nyaman itu nang sadang aja. Cari nang sadang. Ini kudu nang kayak itu lah. Ini kita nih jam 11 pagi nih. Ini tadi khidmatkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khidmatkan diri kita kepada sesuatu yang dikhidmati oleh Rasulullah. Khidmat, berjuanglah kepada sesuatu yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Berusahalah kepada sesuatu yang diusahakan oleh Rasulullah. Nah kayak itu kita nih. Apalagi zaman kita ke para pemuda-pemudi pian semangat ya. Sebab bila bukan pian mau semangat, hammatus sabab tahti mujibah. Bila pemuda itu semangat, himmahnya kuat, jangankan rumah sebuting, gunung nenggana kawa diruntuhnya. Nah, gunung yang gena, gunung nang gena, gunung nang astagfirullah. Itu lain pulang, itu kadang meruntuh, itu mah mengikuti aja. Paham banyak nih. Nyalain pang uji bapak lu kan ada ngapa itu he? Ngapa aja pemulaan lo? Ingat kah? Pemulaan nih sebelum pandangan hidup kebedah lo. Oh gendongan, wah nah itu. Pertama aja bapak gendongan hidup. Mbah itu pandangan hidup, mbah itu pegangan hidup. Anakan bisian peguan bakagamat itu ya Allah. Makam membulak-balikan hati ada di sini. Mantap banget. Kayak apapun kan yang disariki kayak apa terdapat lawan sini berkisah sini Allah. Hilang galau. Gundah gelisah hilang. Sanang sama sekali bang. Karamat perguruan gitu. Maka gigit, kisahnya gigit, sedikit aja dimulai langsung kontak, langsung unik. Cakanya mau lah kayak itu usul fikih ya, kalau kawaidul fikih ya, kalau kayak itu usul hadis ya, kalau kayak itu usul tafsir. Cakana nangka kayak itu ya, kalau tajwid, nahu saraf, mantik belaga ya, kalau badik bayan ya, kalau cakana kayak gitu dikuntakan sedikit langsung konek. Oh mantap banget kayak gitu. Ini untuk kita apa bilakah kita nang kayak gitu ya, kalau udahan diberi amin. Sehingga dimanapun kapanpun kita itu lakas konek. Bahkan seorang hamba ketika ia bertemu dengan secari kertas
cari kertas jah, tak dapat dikartak di jalanan. Dilihatnya diambil, dilihat kisah Pak Haji Rahmadi, dilihat ternyata tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hatinya ingat kepada Allah, dimuliakannya, di minyak harumnya, di apa, disayangi, disimpannya aja. Dakhalal jannah bisa babi, masuk surga karena itu. Langsung konek, langsung konek tadi, langsung kontak kayak itu tenahan. Langsung ada pulang. Kaina pian paham aina kayak itu. Amun saat ini kan pian hanya terpandang suhu zahir kayak itu. Amun kaina sudah pian lulus, oh kayak ini kah nang narannya renungan hidup yang sebenarnya. Oh kayak ini kah nang narannya pandangan hidup yang sebenarnya. Oh kayak ini kah nang narannya pegangan hidup yang sebenarnya. Gak ada masanya itu. Amun pian sudah ke ma'rifat, ke mutaba'ah, kemana itu kayak itu juga sama. Itu hanya aslul bahsul masail, hanya nang kayak itu. Itu aslul masalah. Kayak gitu. Tergantung pan kita masing-masing kena. Ada nang ketika duduk sendirian merenung, oh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil absar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu adalah sesuatu yang tanda-tanda, sesuatu yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkan. Duduk aja tadi merenung, keingatan, ya Allah, pian pang ya Allah ya maulah ilong lalu tanpa kasih itu. Kan renungan hidup hati. Ini hidup laluan hati karena renungan tadi. Oh, ketika renungan tadi sudah hidup, berdirilah. Kenapa? Karena merenung hidup, memandang suhudnya, inya kada lagi melihat akan air sungai yang mengalir, tetapi inya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkudrati, yang mengiradati, yang mengizinkan bahwa sungai itu mengalir. Ketika sudah matang kayaknya itu, maka itulah yang dijadikan pegangan hidup. Pegang kuat-kuat tadi, pegang kemanapun melihat kendaraan berjalan, oh ingat sama Allah. Kemanapun itu, karena kontaknya kayak itu. Konteks membuat kita membawa kepada sesuatu yang tidak seperti kebanyakan orang pahami. Kenapa kita nangka itu? Karena kita mengandak judulnya adalah bab panji. Ya kalau kayak itu, karena babnya di situ. Kenapa diletakkan bab nangka yang itu oleh guru kita? Diletakkan judul nangka itu supaya melekat di kita. Bila ada kayak itu judulnya, ada mau rikit. Dua gukon bakame ujar sedih. Nih timbulan nambah banyak nih. Pertama sil, kedua rah. Sambungannya. Ya Allah. Amunnya judulnya nang kayak itu bang kita. Karena ketika ilmu kita nambah, amal kita nambah, amaliyah kita nambah, kepala perjalanan hidupan kita nambah kayak itu, semuanya nambah, pemahaman kita akan semakin luas, sehingga konteks teks tidak hanya kita dapat pahami secara konteks yang terlihat, kita dapat memahami secara konteks batiniah di dalam, yang jauh ke dalam, yang jauh lebih membuat kita itu merasa hidup.
Maka itu amun hidup nang ini aja stomat aja hidup ini stomat. Amun kita nang anum-anum malihi hidup aja lagi kada hidup gawian kada sanonoh dibuat burung ke dalam luang sanjeta dikelasakakan ditawin ditihang kah? Oh ditihang kisahnya hanya gede berarti anunya ditihang sekalinya mahuat hatinya mahuat begena kada kawa lagi memacul begitu berdirian aja na hendak malamah hendak macul dulu kawa. Itu untuk kita lebih mengingati gitu. Jadi diletakkan judul kayak itu karena di masa akan datang kenapa kita gitu hanya dapat mampu memahami di dalam yang kita bayangkan karena ketika itu di situ pang sedin mengolahkan judul kesan kita supaya ingat 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 10 tahun konteks ingat konteks ingat kayak itu tadi. Tapi kayaknya di masa akan datang itu kita akan dapat memahami apa yang sebenarnya sidin hendak sampaikan sehingga kayak apapun kehidupan perguruan kita pina senang aja sidin pina damai aja pina bahagia aja. Kenapa? Karena segala yang sidin sampaikan di lidah sidin itu tidak sebenarnya yang ada di sini. Ada sebenarnya yang ada di dalam. Ada. Itu cuma dengan niatan supaya kita senang. Enak kayak gitu. Ada yang sebenarnya ada di dalam sidin. Yang kayak itu. Dan kita jangan tertipu dengan yang ditampaykan oleh guru-guru kita kayak itu. Sehingga ada tersirat di hati kita dan bahwa merendahkan guru kita, jangan sampai ada itu. Ini guru apa ini? Kita nak ada kau memahami apa nang sedina. Ini tadi kita kembali. Bukan bila nyaman dengarkan dari angkes laju-laju, ingatakan dalam hati mungkin ini hendak benar tak kami. Mungkin ini hendak benar tak berhida. Sehingga kada tahu di mana paksai dong kayak gitu disalit orang laju-laju jangan sange ini hendak bener tak kami dia dikelapsuninya ben capa ke pinggir orang hendak tak berbicara kalau kayak gitu jangan diandak judul yang kada bagus di hati bila diandak judul yang kada bagus di hati iya nang laluan yang kada bagus kayak gitu judulnya kada bagus tadi kan belainnya kalau kisah bertunjulan bertinjakan judulnya komedi lalu jadi kami hanya kalau kayak itu amun judulnya penganiayaan ada kami lagi ya. Mana tadi wa syahidat yauma bi'asyatihi dan Sayyidah Khadijah menyaksikan pada hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah sebagai seorang pembimbing, pemimpin, seorang panutan yakni Nabi dan Rasul. Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika itu Sayyidah Khadijah menyaksikan akan hal itu. Kita hendaklah menyaksikan juga bahwa Nabi kita itu adalah seorang utusan yang patut benar kita ikuti. Saksikan Nabi kita. Kalau kita sudah ma'rifat dengan Rasulullah, dimanapun kita akan mengingat Rasulullah. Kita berjalan ke pasar, kita melihat banyak sekali orang yang mutabaah dengan Rasulullah. Ada yang berdagangan, jualah di sini, tukar. Nah ini syariat Nabi. Ya kalau itu berapa ini 50 ya kawalah kurang kawai ya aku kamu kada berduit aja ayo hak kaina dihutangi baikkan
melihat kita kelakuan Rasulullah. Terdapat lawan orang berkoringan, berdawaan, bagus, berpandiran, bagus saja orang di pasar. Itu bahkan di pasar sekalipun kita mengingati Rasulullah. Anak itu. Padahal pasar itu tempat seburuk-buruk. Apalagi kita di tempat yang kayak gini. Apalagi kita di majelis ilmu, apalagi di masjid, apalagi di acara maulid, apalagi di acara-acara keagamaan, kita akan lebih mudah melihat bahwa di sana ada pancaran nur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa qamat bi ta'yidihi fi da'watihi. Dan Sayyidah Khadijah berdiri, bangkit beliau menjadi penolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita, ini Sayyidah Khadijah menjadi pembantu, menjadi penolong, penguat dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita jadilah penolong dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada kawa kalian langsung kayak gitu, turunakan, jadilah penolong, pembantu dakwah guru-guru kita. Ada kawa langsung turunakan, jadilah penolong dakwah pondok pesantren kita. Ya nang kakak bila boleh bawai sekolah ke pesantren. Sebab di masa ini ngalih benar melihat orang-orang yang hadir ke majelis ilmu selain daripada murid pesantren. Itu ya, ngalih benar mencari orang nang sekolah SMK turun ke majelis ilmu. Ngalih mencari nang SMP turun ke majelis ilmu. Ngalih mencari pengusaha nang nurun ke majelis ilmu. Apabila ada orang-orang yang selain daripada pesantren mau menuntut ilmu, mau ke majelis, mau sembahyang berjamaah, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kayak itu. Bilanya ada orang yang sekolah aliyah aja, sekolah SMP aja, sekolah SMK, sekolah umum, tapi rajin aja sembahyang berjamaah, itu hebat berarti. Itu hebat. Pujuran itu hebat kan. Kayak itu. Ada aja yang ini orang biasa tadi Bang. Sama kayak Bu Hanpian. Sama ke masjidnya itu kada jadi imam, kada jadi kaum, kada jadi tukang absen, kada jadi ngapa-ngapa. Kada jadi ngapa-ngapa Bang. Bahkan kada dapat peraturan, kada dapat ngapa-ngapa. Tapi pindah rajin aja turun ke langgar, rajin aja turun ke masjid. Itu hebat. Itu hebat ya. Sebab mun ada masih kait, itu masih terbantu kita, masih terbantu kayak gitu. Masih ada bantuan. Mun kada ada bantuan itu kawa kita menggawi, itu hebat ya. Itu hebat benar kayaknya. Itu luar biasa kayaknya. Di majelis ilmu kada jadi ngapa-ngapain ya. Kada jadi panitia, kada jadi tukang macam-macam, kada ada duduk aja di buncuna terus. Duduk terusnya itu hebat. Itu hebat kayak itu. Di kelas turun terus, padahal kada dicari guru, kada duduk di muka juga. Di belakang aja dibuncuk guru gin kada pernah mitih ke belakang. Boleh sih mitih. Coba nih sih. Kayak itu, tapi rutin aja turun tuh hebat. Itu hebat itu. Ini tadi jadilah penolong penguat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewat kita menolong membantu dakwah guru-guru kita. Melewat kita menolong membantu dakwah pondok kita. Anak kayak itu bebawaan jaka kalajen kalau dia serama bebawaan sebab guru kada mungkin kawas saben hari nak bangun kanuan kada mungkin kita bawa kawan-kawan kita bawa kawan. Kayak Nabi lah sudah beisian bini bawa bini omanya ngapang kita sembahyang berjamaahan ya. Aku baru digin bisa ya.
marake si emenya barang. Nah ini penyemangat buhan pian tadi ada apa ya kok buhan pian kalau hendak kawin isok itu bedul ha. Ada delagangan tetangah malam ya kalau buhan kita kada biasa pang bermalam di rumah guru coba pian bermalam di rumah guru rumah sidin tuh ya Allah bilangnya tengah malam digerak sidin bini gerak sidin anak bawahi sembayangan tahajud karena dibawahi sembayangan di rumah guru-guru kita tuh kayak itu. Nah bayangan ajan amat nak bayangan itu rumah-rumah yang di sana itu sangat ditinggikan mutabaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat ditinggikan. Rasulullah sembahyang tengah malam, ini mengikuti tengah malam dia. Makanya julun kenajen ada akan perwakilan nang tengah malam ziarah wilayah malam, ada akan nang tengah malam bangun. Kada kawa banyak kita dia selama sekong berdua barang nang bangun tengah malam berdoa, ya Allah pahamakan kami ilmu bertahan kayak itu nah berdoanya itu. Ya Allah beri kami keberkahan ilmu, ya Allah beri kami keberkahan guru-guru kami, minta ya Allah jangan jadikan kami orang yang mempermalukan kedua orang tua kami, jangan jadikan kami orang yang menyakiti hati guru-guru kami, hati kedua orang tua kami. Ya Allah bagusi kami kada mampu melawan kulit. Ya Allah lawan kami kami bantu ya Allah. Oke itu ya Allah kami ngalih benar mengalahkan guring kami. Ya Allah lawan yang kuat ya Allah kami lemah minta lawan minta itu pina kulit bener apa-apa nang kada bagus minta kepada Allah. Itu nangka itu kadang-kadang kita kada minta kenapa ya kada minta tadi ada kepikiran juga minta nangka itu. Adapun para nabi dan rasul senantiasa meminta kepada Allah. Kalau nabi kita meminta kepada Allah di setiap hal itu melewat doa sidin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah ulun makan ya Allah. Ya Allah, jadikan makanan ulun berkah ya Allah. Jadikan makanan ini menjadi penyebab taat ibadah. Berkah ya Allah. Makan. Tuntung makan bepadah pulang. Ya kalau kayak itu, tuntung makan bepadah pulang. Ngapain doa imbah makan? Hah? Doa imbah makan ngapa? Diingatan apa? Hah? Yana hendak guring ke itu pulang, bapak dah pulang. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Ya Allah, ulun guring ya Allah lah. Kayaknya bangun, bapak dah pulang. Ya Allah, ulun bangun guring. Syukur ulun bangun pulang guring. Kan gitu pulang. Kena hendak berkendaraan, baca doa pulang, bapak dah pulang. Ya Allah, ulun berkendaraan ya Allah lah. Nah, kayak itu. Ya Allah, ulun berbaju ya Allah lah. Ya Allah ulun betapi ya Allah. Ulun berkopiah ya Allah. Ya Allah ulun bersiwak ya Allah. Ulun bercalak mata ya Allah. Kan kayak itu bahasanya. Cuman kita memahami kada mampu. Yang kayak itu. Sebenarnya kayak itu. Kita menunjukkan Nabi kita kada pernah mufarakah billahi ta'ala. Kada pernah sidin ghaflah bidikrillah. Kada pernah sidin lalai dari mengingat Allah. Kemudian jam 2:30. Nah, ya kalau wa muwazaratihi wa nusratihi dan tabalik cangkir. Salah ya bujuh. Tabalik cangkir. Ini. Ada pang bayi sih, cuma basah anunya. Kamu akannya dibuncuk kan. Keingatannya kalau nang keingatan adalah guru sekumpul ambil berkah nih mau ya juga sidin ada jadwal berbagi gula gesan samut
Ini aulia Allah. Berbagi gula gesan samut bambur, gula gesan samut kan. Ya Allah, ya kalau kayak itu sampai ke binatang pemurah, apalagi ke manusia. Ini kayak itu. Ada bejitual berbagi samut, maka samut ini sabigi kita gula itu sama ada. Timbek samut mungkin pada kepalanya. Imung benar jadi begini itu. Imung benar. Bisa ini bersujud bersumberit apa segalanya gulung-gulung kesukaan. Kemungkinan mau dimakannya 3 hari hanya habis. Kayak tahannya puasa yang beruntung dapat itu. Dan nangka itu bahkan sampai nangka itu tuh orang kepikiran dan saking banyaknya pemikiran kebaikan di dalam otak mereka, di dalam hati mereka, bahkan sampai nangkaya itu begawi kebaikan. Kita kada kepikiran. Ini nih menguatkan dan menolong akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama ba'du fahadihi nafahatun nabawiyah, maka ini adalah nafahat kenabian, wa fuyudatur rabbaniyah, dan limpahan ketuhanan rabbaniyah. Jara bihal qalam, menulis ujar pengarang ini akan pena cerita kehidupan manaqib wa fadailiha, dan keutamaan zaujati sayyidil mursalin, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa syama'ilihi, dan budi pekertinya, allati hiya min ahsani syama'il, yang ia itu sebaik-baik syama'il, al-muktabasati min akhlaqi dzalikal insan, yang itu didapat dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awakhiri wal awail, pemimpin orang awakhir dan orang awail. Jama'atuha, aku himpun, ujar beliau pengarang nih Sayyid Muhammadnya kan, likai ta'attarat bihal majalis wan nawadi, supaya jasidin dibaca di majalis wan nawadi, di perkumpulan. Nawadi ini adalah tempat jualah, majalis nawadi perhimpunan kasarane kan, fil hawadiri wal bawadi, di perkampungan dan di bawatkah perkampungan tabarikana perkotaan. Intakhabtuha, aku ambil min uyunil akhbar, dari hadis-hadis jasidin, dari akhbar-akhbar, wa majamil asar, dan daripada asar-asar, muda'ati sirati wal asfar, yang ada di sirah, di asfar, buku-buku jasidin, asfar buku-buku, sirah, sirah-sirah, wa dhammantuha, aku kumpulkan min darika kulla, akan setiap ma huwa makbulun, apa nang dapat diterima, enda imatil huffadil fukhur, di kalangan ulama huffaz al fukhur, yang terkemuka, min kulli qaulin mahmud, di setiap ucapan yang terpuji, laisa bimaudu'in, bukan atau tidak dari hadis-hadis maudhu, wala mardudin, dan tidak pula hadis mardud. Ini tentang usul fikih ya, kalau hadis maudhu, hadis mardud ditinggal oleh sidin berdahulu. Jadi di dalam kitab ini semua itu hadis-hadis, riwayat-riwayat itu semuanya itu dengan sanad-sanad yang kuat, dengan dalil-dalil yang dapat dipercaya. Wahada, dan ini awanu syuru'i, ini aku memulai ujasidin bil maksudi, di dalam tujuanku, bi'aunil malikil ma'bud, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akulu, maka aku kata,
hiya sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Qusay alladhi jama'a qabaila Quraisy wa ummaha Fatimah binti Zaidah ibni al-Asam min Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Kemudian kenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di malam hari ini, mudahan menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat percikan daripada akhlak kepribadian budi pekerti Sayyidatina Khadijah Al-Kubra terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kedua orang tua kita, mengabulkan hajat guru-guru kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, serta Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang yang husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala tilkani wa kuluniya salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa zidna mahabbatan billah wa zidna mahabbatan bi rasulillah wa zidna mahabbatan bi sayyidah Khadijah Al-Kubra. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min al-ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin as-salihin. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab ma'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masyayikhina jami'al muslimina wa muslimat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun, minta halal.